Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mario Ramadan dan di sini aku akan menjelaskan kepada kalian apa sih yang disebut dengan mitra bisnis dan juga aku akan menjelaskan kepada kalian apa peranan teknologi dan berkolaborasi dengan para perusahaan itu perusahaan. So kita mulai aja penjelasan kali ini. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan yang namanya dengan mitra dalam bisnis. Oke, kalau kita berbicara tentang soal mitra dalam bisnis, adalah mitra dalam bisnis itu sendiri simpelnya adalah ada seseorang yang bekerja sama dengan kalian. Ketika kalian membuat suatu perusahaan, kalian jarang dari antara kita yang berdiri sendiri untuk membangun sebuah perusahaan itu. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan sebuah perusahaan ini, karena perusahaan ini akan dijalankan mungkin dalam waktu yang jangka yang panjang gitu. Karena setiap perusahaan ingin mempunyai jangka panjang dalam sebuah dunia bisnis itu, makanya perlu yang dinamakan adalah mitra. Nah, mitra itu sendiri adalah seseorang yang bekerja sama dengan kita itu, dan mereka punya kontrak, dan biasanya mereka juga menanamkan modal atau investasi kepada sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang yang namanya mitra dalam bisnis. Nah, untuk kita ketahui apa aja sih prinsip-prinsip dari mitra dalam bisnis itu sendiri. Pertama yang kita harus ketahui adalah memiliki tujuan yang sama. Nah, ketika kita mencari seorang mitra untuk bisa membantu dalam perusahaan ini, kita harus tahu nih, seorang itu punya tujuan yang sama nggak sih ketika kita menawarkan sebuah kerjasama dengan mereka. Apakah mereka mempunyai tujuan dan visi yang sama kepada kita gitu. Karena pada hakikatnya sebuah perusahaan itu semuanya punya tujuan yang sama, semuanya punya visi yang sama, itu mereka harus bertahan dan juga ingin berkembang pada dalam dunia bisnis itu sendiri. Kenapa? Karena gini, ketika kalian membangun sebuah perusahaan, menawarkan sebuah produk yang mungkin orang tidak pernah terpikir sebelumnya, sangat inovatif, sangat anti mainstream dengan orang lain. Dan ketika kalian besar dengan produk itu, orang semakin banyak tahu. Terkadang ada beberapa orang yang nanti ujung-ujungnya akan mengikuti tren dari inovasi yang sudah kalian bikin. Semakin banyak orang yang mengikuti itu, semakin banyak orang yang membuat perusahaan seperti itu, nanti ujung-ujungnya kalian akan bisa jatuh dan tenggelam sendiri dari inovasi kalian itu. Makanya diperlukan seorang mitra, yaitu untuk membantu kalian membuat sebuah inovasi lagi, memperbarui ide-ide kalian lagi untuk membuat produk kalian lebih bisa bertahan lama dalam dunia bisnis itu sendiri. Yang kedua, yaitu adalah saling menguntungkan. Tidak bisa kita pungkiri, semua orang ketika kita membangun perusahaan itu tidak mungkin mereka mencari keuntungan dari perusahaan itu. Kamu harus menawarkan sebuah keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika mereka bekerja sama dengan kalian. Ketika kalian menawarkan produk ini, kalian harus bisa membuat keuntungan itu terasa adil kepada mereka juga. Jadi ada feedback. Ketika kalian melakukan sebuah kerjasama, mereka mendapat keuntungan, juga kita mendapat keuntungan. Dan yang ketiga adalah harus saling percaya dan juga adanya transparansi dalam pekerjaan kalian. Kenapa? Karena butuhnya sebuah transparansi dari sebuah pekerjaan itu akan membuat perusahaan kalian jangka panjang. Kalian nggak mau dong ketika kalian hanya tidak ada transparansi dalam ketika kalian bekerja, terus para vendor atau mitra-mitra kalian curiga dengan apa yang kalian lakukan. Setiap keputusan yang kalian ambil juga akan dicurigai gitu. Ketika kalian tidak punya keterbukaan kepada setiap mitra itu sendiri, maka yang dibutuhkan sebuah transparansi dalam bekerja sama dengan mitra kalian itu sendiri untuk membuat jangka panjang dalam sebuah perusahaan bisnis itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal mitra ini juga, kita tahu pastinya ada dong beberapa sistem biasanya dalam sebuah mitra itu sendiri. Yang pertama adalah sistem bagi hasil. Ini adalah sistem-sistem yang biasanya sudah sangat umum untuk diketahui di dalam satu dunia bisnis. Jadi ketika kalian membuat sebuah perusahaan, kalian dikontrak, kalian akan di situ sudah tertera beberapa bagian sih dari keuntungan yang kalian akan ambil kepada kalian dan juga kepada mitra itu sendiri. Yang kedua, ada yang namanya sistem build on operation. Nah, yang ketiga ada yang namanya sistem patungan. Nah, kalau sistem patungan ini lebih ke ketika kalian membuat suatu perusahaan ini, ibaratnya ketika kalian membangun bersama teman-teman kalian. Nah, di sini
kalian akan membagi keuntungannya sama-sama gitu. Nanti ketika kalian mendapat keuntungan, kalian harus membaginya sama rata kepada teman-teman kalian. Dan ketika kalian menanggung kerugian, dia juga harus sama-sama. Nah, yang satu lagi ini adalah sistem yang namanya operasi peluang usaha gitu. Kalau ini sih lebih tepatnya ketika kalian menjual merek kepada seseorang, terus atau orang menjual merek atau seseorang yang memiliki sebuah merek dagang, mereka menjualkan dagangan itu kepada kalian gitu, terus kalian untuk dijualkan kembali. Nah, dari situ kalian akan mendapat keuntungan akan dibagi keuntungannya itu kepada si yang mempunyai merek dan juga kepada kalian sebagai jasa yang sudah memperjualkan merek itu sendiri. Nah, apa sih kalau dalam kemitraan ini, apa sih sebenarnya kendala-kendala dalam kemitraan itu? Biasanya kalau dalam kemitraan itu kalian kebanyakan mungkin tidak menguasai teknologi dengan lebih bagus, yang biasanya dan juga tidak mempunyai manajemen yang kuat gitu. Karena dalam membuat sebuah perusahaan juga membangun kemitraan dengan seseorang, kalian harus punya manajemen yang bagus, manajemen keuangan, manajemen dari perusahaan itu sendiri, baik itu dari karyawan ataupun kepada kemitraan, dan juga kalian juga harus mengetahui pasar. Ketika kalian membuat perusahaan, kalian tidak mungkin dong tidak punya target pasar yang ingin kalian tuju. Ketika kalian tidak punya target pasar, apa yang kalian bisa perpuas kepada pasar kalian itu sendiri? Itu ujung-ujungnya akan membuat kalian sendiri kelinggungan dan bisa membuat perusahaan kalian bangkrut dalam seketika, tidak akan bertahan lama. Oke, segitu aja untuk penjelasan kemitraan. Nah, yang kedua akan gue jelaskan adalah kolaborasi penggunaan teknologi informasi di antar perusahaan. Nah, biasanya dan kita tahu teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Globalisasi sangat cepat pengaruhnya, dampaknya kepada kita semua gitu. Mulai dari abad 1 sampai abad sekarang, abad ke-20, mungkin teknologi sudah sangat berpengaruh gitu. Nah, sekarang kita akan lebih khusus kepada teknologi informasi. Nah, biasanya teknologi informasi ini akan dilakukan kepada setiap dua atau lebih beberapa perusahaan untuk membuat kerjasama antar perusahaan itu sendiri. Kalau kita bicara soal kolaborasi teknologi dan informasi dengan antar perusahaan, mereka akan dibagi tergolong kepada 3, yaitu intranet, internet, dan extranet. Untuk bicara kalau soal intranet itu lebih kepada dalam satu bangunan atau dalam sebuah perusahaan itu. Jadi fungsinya adalah untuk memanage setiap kerja dari sebuah karyawan kita. Jadi hubungan dari intranet itu sendiri adalah penggunaan teknologi informasinya di dalam perusahaan itu sendiri adalah untuk mengkoordinir, mungkin entah sesama HRD dengan karyawan ataupun karyawan kepada yang divisi yang lain seperti itu. Nah, untuk internet lebih untuk mengglobalisasi. Karena untuk memasarkan sebuah produk, kita tidak mungkin dong tidak butuh namanya teknologi informasi. Nah, butuhnya teknologi informasi itu sendirilah, internet ini adalah untuk mempublikasikan setiap produk atau jasa yang sudah kita hasilkan dari sebuah perusahaan itu untuk setiap orang bisa ketahui dan bisa diakses secara luas. Dan yang ketiga adalah extranet. Extranet ini lebih kepada sebuah vendor atau sebuah penyedia supply barang gitu kepada kita. Jadi ketika kita membangun sebuah perusahaan yang mungkin perusahaan pakaian atau perusahaan sepatu gitu, kita biasanya membutuhkan lebih dari beberapa supplier gitu. Misalnya entah supplier kain, supplier kulit, kita juga tahu kan. Nah, seperti itu. Itu fungsinya adalah dari teknologi informasi itu sendiri untuk bisa memangkas atau bisa lebih memudahkan supply barang gitu, dan juga bisa memangkas barang tadi seperti yang saya bilang tadi, bisa seperti mungkin dari biaya pabrik ataupun dari biaya transportasi seperti itu. Nah, emangnya implementasi dan alasan dari International Organization sistem ini emangnya apa sih gitu? Emang gunanya apa sih teknologi informasi dalam sebuah perusahaan itu? Banyak. Kita juga alasan pertama adalah new product dan new service. Ketika kita membuat sebuah perusahaan, kita biasanya tujuan kita ya membuat produk gitu, atau juga bisa menghasilkan sebuah jasa yang akan dijual kepada seorang customer. Juga kita bicara soal yang namanya efisiensi. Nah, efisiensi di sini adalah kita membuat semua pekerjaan terasa lebih mudah. Ketika kita menggunakan teknologi informasi itu sendiri, of course teknologi informasi itu sendiri sangat membantu kita gitu. Mungkin untuk mengirimkan informasi kepada vendor kita, atau juga update kepada berita-berita tentang bisnis yang lain gitu. Itulah yang dinamakan dari efisiensi itu sendiri. Nah, yang keempat ada yang namanya
joint operation. Nah, kalau joint operation ini biasanya lebih ke kerjasama gitu, kerjasama antar dua perusahaan. Saya contohkan seperti misalnya Traveloka dan Indomaret gitu. Nah, Traveloka seperti yang kita tahu adalah penyedia tiket dong gitu. Nah, kerjasamanya dengan Indomaret apa sih? Mungkin kalian sudah banyak tahu kalau kalian biasa Indomaret gitu atau biasa memesan tiket di Traveloka, ada pilihan namanya pembayaran gitu, pembayaran melalui Indomaret. Itulah salah satu bentuk joint operation antara dua perusahaan itu dan menggunakan teknologi informasi itu sendiri. Nah, yang ketiga ada namanya customer or vendor relationship gitu. Nah, kalau dari sini kita bisa tahu kalau customer dan vendor relationship ini lebih membangun citra kita, membangun hubungan antar customer dan vendor itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kalian sudah bisa membangun sebuah community atau membangun sebuah hubungan yang baik antara customer dan perusahaan dan sebuah perusahaan, kalian mungkin akan mendapatkan seorang fans atau pelanggan tetap gitu dari apa yang kalian lakukan itu sendiri. Ketika kalian melakukan customer relationship juga kepada vendor gitu. Vendor, ketika kalian melakukan pendekatan ya relationship yang bagus, membangun sebuah hubungan yang baik dengan sebuah vendor, kalian akan bisa lebih mudah untuk bekerja samanya dengan vendor itu sendiri. Akan lebih mudah dapat dalam menyuplai barang dan juga mungkin mendapatkan harga yang lebih bagus lebih murah lagi ketika kalian membangun sebuah hubungan baik dengan vendor itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan bicara soal namanya corporate image building gitu. Nah, kalau ini lebih ke pembangunan citra gitu. Ketika kalian menggunakan teknologi informasi, kalian ingin citra kalian di depan para customer itu sangat bagus untuk dilihat gitu. Nah, inilah fungsinya teknologi informasi itu sendiri untuk memberi informasi kepada setiap orang, kepada halayak luas agar kalian bisa diketahui nih kalau wah ini perusahaan kita nih memiliki citra yang bagus gitu. Kita ini sebuah perusahaan yang kredibel dalam bidangnya seperti itu. Nah, itu saja untuk penjelasan tentang dari dua materi tadi tentang kemitraan dalam bisnis dan juga tentang kolaborasi teknologi informasi dan perusahaan. Sebenarnya apa sih kalau kita bicara tadi soal kemitraan tadi, emang kita butuhnya apa sih kalau dalam kemitraan itu? Butuh. Bahkan bagi saya sendiri, mitra dalam perusahaan itu sendiri itu sangat butuh. Kenapa? Karena dalam perusahaan itu ya seperti yang saya katakan dari awal. Ketika kalian membuat sebuah perusahaan, kalian tidak mungkin untuk bergerak sendiri. Ya mungkin, tapi akan lebih baik ketika kalian mempunyai orang-orang yang bisa membantu kalian dalam menjalankan sebuah perusahaan gitu, agar perusahaan kalian akan bisa mempunyai jangka yang lebih panjang lagi gitu. Karena ketika kalian bekerja sama dengan mitra, kalian bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih bagus lagi untuk memperbarui produk-produk kalian. Seperti itu. Itulah kenapa kita butuh yang namanya mitra itu sendiri. Oke, sekian saja penjelasan dari video ini. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti dengan lebih jauh dan juga semua mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Romance will soon be ours, and our door of paradise sure to